Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi pada pemuridan level 2 pelajaran ke-7 YouTube bagian yang ke-11. Dan ini merupakan final dari pelajaran yang ke-7. Oke, tema kita saling melayani. Ya, ingat tema besar atau tema pelajaran 7 adalah hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. Ya. Sebelum kita menghafal ayat, kita berdoa dulu. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan sirami hati kami dengan firman-Mu yang menyegarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, siap hafal ayat? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Kiranya kebenaran ini terpatri di hati kita, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita sudah tahu ini tidak akan melebihi kekuatanku. Amin. Jadi bisa mengucap syukur karena Allah sudah sediakan jalan keluar. Doa kita adalah, Tuhan tolong spesial lihat jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan itu. Kalau pencobaannya sama, pasti jalan keluarnya sama. Pencobaannya beda, pasti jalan keluarnya berbeda. Dan Tuhan sudah sediakan. Nah, kita lanjut. Tema kita adalah saling melayani. Hidup di dalam gereja sebagai keluarga, kita harus saling melayani. Di dalam Kristus saudara telah dimerdekakan bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk melayani. Ini ditulis dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Mereka yang telah memahami bahwa mereka telah mati terhadap dosa dan telah disempurnakan di dalam Kristus akan dapat melayani orang lain karena telah menerima kelimpahan hidup di dalam Kristus dan memiliki hidup yang penuh arti. Nah, orang yang tidak memiliki Kristus memiliki suatu sifat menganggap dirinya penting dengan maksud agar orang lain melayani dia. Tapi bagi orang yang memiliki Kristus, tidak demikian. Mereka sudah memahami bahwa mereka telah mati terhadap dosa dan telah disempurnakan dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melayani orang lain. Karena apa? Mereka sudah terima kelimpahan dari Tuhan dan memiliki hidup yang penuh arti. Jadi tidak perlu lagi tidak kehilangan harga diri. Ya. Tidak gila hormat. Ya, ini dia. Jadi melayani bukan berarti rendah. Ya. Nah, tapi orang yang di luar Kristus enggak, saudara. Mereka membuat diri mereka sedemikian rupa sehingga diharapkan orang akan menganggap diri mereka penting dan akan mereka menerima pelayanan. Oke, beda ya. Bagaimanakah seharusnya sikap kita satu terhadap yang lain dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita satu terhadap yang lain? Saling melayani. Sebagaimana dicontohkan oleh Kristus. Dia anak Allah yang tertinggi, siap melayani manusia yang berdosa ini. Kita menunjukkan sikap melayani satu terhadap yang lain dengan cara yang praktis, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan mental atau emosi, dan kebutuhan sosial. Demikian dituliskan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Saudara bisa membaca bagian ini sendiri ya. Saya tidak perlu membacakannya di sini. Di mana di dalam bagian ini disebutkan ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya. Di mana gadis yang bijaksana ini menyiapkan seluruh perlengkapannya untuk menanti kedatangan mempelai, ya. Tidak hanya membawa minyak di dalam obor itu, tapi ada cadangan, ya. Demikianlah kita harus melayani satu dengan yang lain, sehingga kita menyiapkan mereka juga menjadi seperti kita, ya. Intinya begini, ketika kita melayani berarti kita sudah memiliki. Kita tidak akan mungkin melayani orang lain sesuatu yang kita tidak punya, ya. Melayani kan memberi. Ya. Yang berikut, di sini ada perumpamaan tentang talenta. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kita diberi talenta, ya. Pelajarannya di sini adalah yang mengusahakan pasti berlipat ganda. Yang tidak mau mengerjakannya, yang malas, disimpan, ya. Sudah dikasih kesempatan untuk memimpin, sudah dikasih kesempatan untuk melayani, tapi tidak mau mengembangkannya, saudara, itu akan diambil daripadamu. Hati-hati. Saudara yang menerima tanggung jawab pelayanan, saudara yang sudah diberi talenta oleh Tuhan, kerjakan, ya. Upahmu besar, yaitu dilipat gandakan nanti apa yang Tuhan sudah beri. Tapi kalau saudara tidak mengerjakannya, ingat Tuhan akan sebut saudara hamba yang malas dan jahat, ya. Tidak melayani. Oke. Yang berikut di sini ada topik di dalam Matius tadi, ada penghakiman terakhir. Ini penting, saudara. Kalau kita melihat seseorang yang sedang sangat membutuhkan, sini dijabarkan kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan mental, kebutuhan sosial, dan kita menutup mata terhadap hal itu, pura-pura nggak mau tahu. Tuhan Yesus bilang perbuatan kita jahat. Pada akhirnya kita akan ditolak. Karena sebagai milik Allah, Tuhan pasti akan menaruh sesuatu di hati kita. Seperti satu contoh, kami di Apau sedang menolong mereka yang di Nepal, yang memiliki kebutuhan khusus, mereka yang cacat. Saudara, target kami waktu itu hanya $1.000, tapi hasil yang kami dapat $1.000 lebih, hampir $1.500. Betapa hati anak-anak Tuhan digerakkan, dan mereka melihat bahwa ketika mereka memberi untuk Yesus. Sama ketika saudara melayani, saudara sedang melayani Yesus. Wujudnya orang di sekitar kita. Oke? Nah, baca itu. Nah, penerapannya. Apakah sikap yang telah saudara tunjukkan kepada orang lain sebagai bukti bahwa saudara telah menunjukkan sikap melayani mereka? Saya di sini sebagai pribadi menanggapi pelajaran dan pengajaran ini, saya berusaha sekuat tenaga menyediakan pengajaran pemuridan. Karena buat saya ini penting, saudara. Ini satu saja saudara kuasai, saudara hidupmu segar, dan saudara bisa mengajar ini kepada orang lain. Nggak usah susah-susah. Ada patokannya. Dan saudara praktekkan dulu dalam hidup saudara tentunya. Jadi sebagai pelayan Tuhan, ini yang saya sudah buat. Menyediakan pengajaran pemuridan dengan berbagai cara. Bahkan YouTube ini merupakan terobosan di masa pandemi, Tuhan beri. Puji Tuhan.
Maksudnya apa? Agar jemaat terlayani secara rohani dengan baik. Ya. Nah, secara jasmani, tentu saya memberikan bantuan yang diperlukan sesuai kemampuan saya yang ada. Ya, saya tidak perlu membeberkan di sini siapa-siapa saja yang saya bantu. Secara mental atau emosi, tidak asing lagi saudara melihat bagaimana saya meluangkan waktu, memberi waktu yang begitu banyak untuk pelayanan konseling. Ya, dan ini cukup melelahkan. Tapi saya lakukan ini karena saya sudah menerima kelimpahan dari Tuhan. Secara sosial, ada juga bantuan sosial bagi mereka yang sakit. Ya. Baik di gereja maupun secara pribadi, saya melakukan itu. Itu sebagai bukti kita saling melayani. Setiap kategorial pasti memperdulikan anggotanya masing-masing. Sebab itu saya himbau setiap saudara masuk di kategorial, jangan lepas dari persekutuan. Karena Tuhan memiliki hukum-hukum yang pasti di dalam gerejanya. Dalam persekutuan saudara akan terlayani. Puji Tuhan. Kiranya saudara menjawab pertanyaan ini dan akan menguatkan saudara. Nah, penerapan. Gereja bagaikan sebuah keluarga. Dan setiap orang yang ada di dalamnya sedang bertumbuh menjadi dewasa. Kalau saudara tidak mengalami gereja sebagai keluarga, jangan-jangan saudara salah masuk gereja. Saudara yang mendengarkan YouTube ini, ayo ajarkan ini kepada orang lain. Sehingga mereka benar-benar peduli dengan keanggotaan gereja mereka. Ya, jangan hanya terdaftar tapi nggak gereja. Atau jangan menjadi anggota gereja yang liar. Saudara harus terdaftar, harus kenal gembalamu, harus punya persekutuan di dalam. Harus saudara merasakan atmosfer kekeluargaan dalam gereja itu. Kalau tidak, salah saudara, something wrong. Kenapa? Karena kita adalah tubuh dan setiap orang adalah anggota dari tubuh itu. Itu dia. Jadi tiap-tiap gereja, lembaga yang sudah Tuhan resmikan dan bimbing hambanya memimpin di situ, ada otoritas Allah di situ. Ya. Agar dapat kita menerapkan sikap saling satu kepada yang lain. Kita semua perlu bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sama seperti tubuh ini, ya. Ada komando di kepala. Siapa tadi kepala gereja? Kristus. Dan kalau sudah terhubung dengan Kristus, saudara akan berfungsi sebagai tubuh yang aktif, yang sehat. Demikian di dalam gereja. Kalau saudara tidak aktif di dalam sebuah gereja di mana saudara menjadi anggota, jangan-jangan saudara tidak sehat secara rohani. Dan ini perlu kita tolong. Oke? Nah, jadi gereja harus menerapkan sikap saling tunduk, saling hormat, saling melayani dan sebagainya. Dan bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus mesinnya. Ingat waktu terima Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam. Kasih adalah hakikat utama dari buah Roh Kudus. Nah, 1 Yohanes 2:10 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, tidak ada penyesatan. Baik, gereja yang mengasihi Allah menyembah Dia dengan sukacita dan penuh semangat. Menyatakan kasih satu kepada yang lain, memandang orang lain lebih daripada dirinya. Lihat Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi gereja yang mengasihi Allah akan menjadi sebuah gereja yang menarik banyak jiwa baru. Seperti disebutkan dalam Kisah pasal 2 ayat 47. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi
Jemaat mula-mula hidup seperti ini. Di dalam lingkungan seperti inilah saudara akan bertumbuh. Dalam pelajaran yang berikut, pelajaran 8, saudara akan mempelajari tentang bertumbuh sebagai murid Kristus dan bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Untuk pelajaran 7 berakhir di sini sampai YouTube yang ke-11. Kiranya saudara mendengarkan kembali ulang rekaman ini sehingga saudara mengerti poin-poin yang penting dan menjadi pelaku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah sabdamu ini di hati kami. Dan kami siap menjadi pelakunya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.